Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrinaldi, NIM 17133031, Prodi di 3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 7 statistika, yaitu tentang konsep dasar probabilitas. Bab 7 konsep dasar probabilitas. Baiklah. Langsung saja. Statistika untuk ekonomi dan keuangan modern edisi 3 buku 1. Suharyadi Purwanto SK. 7 konsep dasar probabilitas. Ya, ini bagannya outline. Konsep dasar probabilitas bagian 2. Yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Pendahuluan. Definisi probabilitas adalah peluang suatu kejadian atau peluang atau kebolehjadian atau dikenal juga sebagai probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Manfaat probabilitas. Manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Seperti hidup ini juga tidak ada kepastian, ya kan? Manfaat probabilitas dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi antara lain. Kita bahas manfaat. Selanjutnya contohnya nih. Pemilihan harga saham berdasarkan analisis harga saham. Kita mengambil keputusan berdasarkan harga saham. Peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak. Pendahuluan. Probabilitas suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas menyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase percobaan. Pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasilnya, outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa, event, kumpulan dari salah satu lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Kemudian, pengertian probabilitas contoh percobaan atau kegiatan. Contohnya, pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno 11 Mei 2014. Itu kalau kegiatan. Kemudian hasil, timnas menang, timnas kalah. Seri itu adalah timnas tidak kalah dan tidak menang, alias imbang. Peristiwa, timnas menang. Selanjutnya, pendekatan terhadap probabilitas. Pendekatan probabilitas ada 3 macam. Yang pertama, pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan objektif. Yang kita bahas yang pertama yaitu tentang pendekatan klasik. Pendekatan klasik artinya adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Atau pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Kalau menurut Frederick W. Taylor adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Rumusnya, probabilitas suatu peristiwa, jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil.
Ini percobaan. Pendekatan klasik. Pada tabel berisi percobaan, hasil probabilitas. Oke, kita melempar uang, hasilnya muncul gambar, muncul angka. Ya kan, muncul gambar dan muncul angka. Hasilnya uang itu uang koin, gambar dan angka. Dan hasilnya ada 2, probabilitasnya setengah. Kegiatan perdagangan saham, menjual saham, membeli saham. Hasilnya 2, probabilitasnya setengah. Perubahan harga, inflasi harga naik dan deflasi harga turun. Hasilnya 2, probabilitas setengah. Mahasiswa belajar, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Hasilnya ada 3, probabilitasnya menjadi 1/3. Kemudian pendekatan relatif, definisinya. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Atau pendekatan yang menggunakan perhitungan frekuensi relatif yang didasarkan pada terjadinya peristiwa masa lalu sebagai suatu peluang. Pada pendekatan ini, probabilitas dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Maksudnya, jumlah peristiwa yang terjadi, jumlah total percobaan. Contohnya, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan terjadi deflasi. Maka probabilitas inflasinya, jumlah peristiwa yang terjadi 9 bulan per jumlah total percobaan dalam 12 bulan 0,7 dan probabilitas deflasi. Deflasinya 3. Jumlah peristiwa yang terjadi 3 dan jumlah total percobaan dalam 12 bulan. Deflasinya 0,25 ya. Pendekatan subjektif. Definisinya, probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Atau pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjeknya. Penelitian ini bisa interaktif menggunakan penafsiran yang melibatkan banyak metode. Selanjutnya, bahas tentang hukum dasar probabilitas. Konsep dasar hukum probabilitas, hukum penjumlahan. P buka kurung A atau B buka kurung dengan P buka kurung A tambah P buka kurung B. Contohnya, P-nya 0, PA-nya 0,60, PB-nya 0,40, maka P A atau B dengan 0,6 tambah dengan 0,4, hasilnya 1,1. Peristiwa atau kejadian bersama. Kejadian bersama A, B. Ini yang masuk lingkaran ini, A, B. Ini rumusnya nih. P, A atau B sama dengan PA tambah PB kurang dengan PAB. Apabila PAB-nya 0,2, PAB-nya nih 0,2, maka 0,60 tambah dengan 0,40 dikurang dengan 0,2 dapatnya 0,8. Peristiwa saling lepas. Konsep dasar hukum probabilitas peristiwa saling lepas. P AB dengan 0, maka P atau B dengan PA tambah PB kurang 0 dengan PA tambah PB. PA tambah PB. Ya. Konsep dasar hukum probabilitas, hukum perkalian P A dan B, bukan P atau B tapi PA dan B sama dengan PA kali PB. Apabila PA-nya setengah dan PB-nya setengah, maka PA dan B kita masukkan rumus setengah kali setengah. 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Kejadian bersyarat P, B per A. Rumusnya PB per A sama dengan PAB per PA. PAB per PA. Peristiwa pelengkap. Complementary event. PA tambah PB sama dengan A tambah PB sama dengan 1 atau PA sama dengan 1 kurang P kurung B. Nah, ini diagram pohon. Bentar, kita zoom saja.
Diagram pohon. Suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Garis besarnya itu membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Ini keputusan jual atau beli, jenis saham, probabilitas bersama. 1, jual, beli. Ini PA 0,6, PB 0,4. Probabilitas bersyarat. BCA PD, BLP PE, BNI PF 0,35, 0,40, 0,25. Ini 1 kita kalikan dengan 0,6 kali dengan 0,35 dengan 0,21. Ini probabilitas bersama. Selanjutnya yang BLP 1 kita kali dengan 0,6 kali dengan 0,40 dapatnya 0,24. Kemudian BNI ini F, ini kita masukkan ke rumus. 1 kali dengan 0,6 kita kalikan dengan 0,25 persen 0,15. Kemudian yang beli dengan PB nya 0,4, BCA 0,35, ada BCA, BLP dan BNI. Yang BCA 0,35, PD per B tutup kurung dengan 1 kita kalikan dengan 0,4 kita kalikan dengan 0,35 pada hasilnya 0,14. Yang BLP 1 kali dengan 0,4 kita kalikan dengan 0,40 berarti 0,14. Dan yang BNI 1 kita kalikan dengan 0,4 kita kalikan 0,25 berarti 0,10. Jumlah harus 1,0. Ditambahkan semua ini hasilnya 0,21 tambah 0,24 tambah 0,15 tambah 0,14. Pokoknya hasil dari ini harus jumlahnya harus 1. Kemudian kita tambah dengan 0,16, kemudian kita tambah 0,10. Hasilnya 1. Bisa kita kalkulatorkan. 0,21 tambah 0,24 tambah 0,15 kemudian kita tambah dengan 0,14 tambah dengan 0,16 kemudian tambah dengan 0,10 dan hasilnya sama, yaitu 1. Nah, ini tahap 1 di sini, tahap 2, tahap 3 dan yang terakhir. Berikutnya bagian 2. Kita kecil lagi. Ini teorema Bayes. Teorema Bayes merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Rumusnya PAI per B dengan rumusnya PAI kali dengan PB per AI tutup kurung per PA1 kali PBAI1 tambah PA2 kali PBA2 tambah dengan PAI kali PBAI. Beberapa prinsip menghitung. Faktorial, berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur suatu dalam kelompok. Faktorial sama dengan N. Kemudian permutasi sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Permutasi NPR sama dengan N kurang R. Kombinasi, berapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan kombinasi. CR N per R N kurang R kurung. Baiklah, sampai disitulah materi yang bisa saya jelaskan. Kita juga sama-sama belajar. Mudah-mudahan video ini berguna bagi teman-teman atau yang menonton, apalagi berguna bagi diri saya sendiri, dan saya juga masih dalam proses belajar. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.